Bapak-bapak yang dirahmati Allah, setelah kita mempelajari pada fase-fase sebelumnya dakwah hijrah yang pertama yang Abbasiyah ke Ethiopia, hijrah yang kedua juga ke Ethiopia. Nah, sekarang adalah di tahun ke-7 di mana Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, beserta umatnya dalam tekanan yang sangat dahsyat, maka dikenal dengan pemboikotan. Maka bahasa pemboikotan ini bukan hanya pada masa sekarang atau masa kini, karena pada masa dahulu sudah terjadi pemboikotan. Pada pagi hari ini judulnya tentang pemboikotan dan tahun kesedihan. Yang akan disampaikan insya Allah perjanjian yang zalim pada kesempatan hari ini, 3 tahun dicela bukit milik Abu Thalib, pembatalan terhadap perjanjian Sahifah, Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu an berpulang ke rahmatullah, menikahnya Nabi Muhammad dengan Saudah radhiyallahu anha, dan yang terakhir faktor pendorong kesabaran dan ketegaran kaum muslimin. Yang menjadi historikal atau latar belakang pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi dua bani ini, dua keluarga besar ini yang membentuk fanatisme, kesatuan dan kasih sayang kepada keluarga Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekuatan tersendiri dari dakwah Islam ini. Meskipun tidak semua dari mereka menerima dakwah, jadi dakwah itu tidak mudah diterima. Tahu-tahu diterima oleh kafir Quraisy tidak. Maka seperti sekarang juga dakwah juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak langsung diterima oleh khalayak banyak. Tetapi mereka bersatu menjaga Nabi, bahkan rela berkorban secara mati-matian. Keadaan ini membuat kaum kafir Quraisy semakin geram, semakin marah, dan berbagai usaha untuk menghentikan dakwah Islam ternyata sia-sia. Dan akhirnya mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah membahas persoalan ini dan berniat untuk melumpuhkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan pada perkumpulan tersebut mereka sepakat tidak akan menikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak akan terjadi transaksi jual beli, tidak ada berkumpul berkunjung ke rumah daripada keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, dan tidak akan berbicara sedikit pun meskipun hanya tegur sapa. Padahal sesama muslim, kalau kita mengaku Islam, mengaku beriman, tidak boleh kita sesama mukmin tidak berteguran lebih dari tiga hari. Dan ini terjadinya pemboikotan selama kurang lebih dari masa kenabian tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Dan nggak sampai di situ, Bani Hashim menyerahkan Rasulullah. Ada yang keluarganya ya menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Jadi mereka ini, orang-orang kafir Quraisy ini, setelah sudah bermusyawarah, tapi bukan musyawarah dalam kebaikan ini, musyawarah dalam pemboikotan, sepakat menempel, menulis lembar kertas yang ditempel di dinding Ka'bah sebagai peringatan bagi seluruh penduduk Mekah. Adapun isi lembaran tersebut adalah tidak ada simpati atau berbelas kasih dan tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim sampai mereka
menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Menurut Ibnu Hisham, orang yang menulis pada lembaran tersebut adalah Baghid bin Amr. Nah, ini Baghid bin Amr, Rasulullah SAW pernah mendoakannya, dan kemudian karena ini perjanjian Shahifah ini ditulis oleh Baghid, dan tangan Baghid mengalami kelumpuhan. Jadi pada masa tahun ke-7 kenabian itu awal mulanya terjadi pemboikotan. Jadi tidak ada transaksi selama 3 tahun. Jadi benar-benar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu terisolasi, ya, terisolasi. Karena zaman dahulu juga ada bangsa yang kita kenal dengan bangsa Persia itu sampai di boikot, terisolasi selama 4 dekade, 40 tahun, 4 dekade. Nah, itu terisolasi daripada hiruk pikuk negara adidaya, negara blok barat. Tapi sekarang mereka lah negara yang bisa menghancurkan Israel dan juga mengalahkan Amerika, yaitu adalah keturunan Persia di Iran. Jadi kalau Iran itu pandai berperang dari zaman dulu, Iran dan Irak itu emang tukang perang dari bangsa Persia. Jadi, maka dahulu sebelum terjadinya perang saudara antara Irak dengan Iran dari tahun 79, itu kan terjadinya perang Irak dan Iran itu 8 tahun. Itu nggak ada stop, 8 tahun perang terus. Dengan dalih antara Sunni dengan Syiah. Setelah perang itu tidak ada menang kalah antara Irak dengan Iran, barulah Irak diisukan punya namanya senjata pemusnah massal. Setelah sudah rusak itu negara Irak, ternyata juga tidak ada ditemukan namanya senjata pemusnah massal. Itulah cikal bakal pemboikotan pada masa kini. Nah, cikal bakal pemboikotan pada masa dahulu, zaman perjuangan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi benar-benar itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak bisa ada namanya transaksi jual beli, tidak bisa namanya menikah dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, dan juga tidak ada tegur sapa sekalipun kepada dua keluarga besar ini. Jadi benar-benar dikucilkan, benar-benar terisolasi. Maka sisa daripada perbendaharaan mereka itu ya buat bertahan selama 3 tahun. Maka peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Mereka berkumpul di Syi'ib. Syi'ib sebuah pemukiman milik Abu Thalib yang terletak di luar kota Makkah. Nah, ini perkampungan lah bahasanya dahulu, perkampungan, pemukiman, tempatnya miliknya Abu Thalib dibuat sebagai tempat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menetap. Perbuatan kaum kafir tidak sampai situ saja. Mereka tetap mengganggu daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dengan menzolimi saudara-saudara mereka. Dan setiap ada perdagangan dari luar Makkah, sebelum datang ke Mekah, mereka langsung memborongnya sampai tidak tersisa sedikit pun untuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi walaupun mereka ada
dinar, ada dirham, tapi mau membeli barang sudah dihabiskan terlebih dahulu oleh kafir Quraisy. Maka pedagang-pedagang dari luar Makkah sudah habis bendahara mereka, jual beli mereka sudah habis perdagangan mereka karena sudah diborong oleh orang-orang kafir Quraisy sampai sedemikian. Maka ini bukan hanya perjuangan melawan kekafiran, tapi perjuangan ad-difa'u nafsi, melawan bertahan pada diri sendiri. Karena makanan minuman sampai dibatasi, bahkan dihabiskan oleh kafir Quraisy sampai Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak bisa membeli apapun karena semuanya sudah diborong oleh kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy itu selalu membatasi gerak keluarga Nabi. Mereka tidak diizinkan keluar dan menetap di tempat Abu Thalib selama 3 tahun. Ketika bulan haram, Asyharul Hurum, bulan yang dimana dilarang oleh Allah untuk berperang, nah tiba-tiba Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bergembira ria, sebab bulan itu mereka bisa keluar dan membeli stok makan kepada pedagang di luar Makkah. Namun kegembiraan itu tidak indah dan dikuasai oleh kafir Quraisy untuk melarang para pedagang berjualan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi sampai sedemikian itu. Kalau kita misalnya di Cikarang nggak bisa keluar Cikarang, perbendaharaannya segitu, semua diboikot. Kira-kira mampu nggak selama 3 tahun? Duit ada, tapi nggak boleh keluar dari Cikarang. Mau beli barang, ada orang pedagang, agen, distributor, belum sampai Cikarang, baru sampai Bekasi, dihabisin. Kira-kira selama 3 tahun. Duit punya, tapi dinar punya, tapi nggak bisa untuk membeli pangan, nggak bisa untuk membeli makanan dan lain sebagainya. Kira-kira mampu nggak itu? Apalagi selama 3 tahun. Jadi untuk bertahan hidup pun mereka bahkan apa yang ada di mereka itu, baik tanaman-tanaman itu dibuat makan. Itu perjuangan mereka untuk membela keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Dan ketika mereka sudah melarang para pedagang untuk berjualan, menjualkan segala dagangannya, lalu para pedagang itu tersebut mengadakan kompromi untuk tetap menjual dan menaikkan harga barang berlipat ganda. Hal ini menyebabkan sebagian keluarga Nabi tidak dapat membelinya. Nah, kalau ada pedagang yang bisa lolos daripada kafir Quraisy, diancam itu pedagangnya untuk menjual harga dagangannya dengan harga yang berlipat-lipat. Maka banyak dari keluarga Nabi tidak dapat membelinya karena harganya sudah di-up, sudah dilipat gandakan daripada harga asli. Maka keadaan inilah yang membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menyerah, dan mereka tetap menjaga loyalitas keluarga dan gigih untuk mempertahankan perjanjian yang telah disepakati untuk terus membela Nabi Muhammad SAW. Ketika bahan pokok dan persediaan lainnya habis, maka mereka rela memakan dedaunan dan kulit yang ada di sekitar perumahan pemukiman Abu Thalib. Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita orang Sunda biasa makan lalap aman. Lah di Mekah emang ada lalapan. Ya, ada. Kalau di sini misal kita bisa makan lalap, bisa makan sambal. Iya, ada sambal dan nasi, lalap jadi. Kalau di Mekah boro-boro ada lalap. Orang tandus, kanan kiri batu. Ya.
Maka perjuangan inilah yang membuat mereka ada sebagian yang tidak tahan dengan penyiksaan oleh kafir Quraisy. Bahkan tangisan para bayi pun sering terdengar dari pemukiman Abu Thalib karena kelaparan, karena nggak bisa beli makan, walaupun mereka punya uang. Semua itu tidak sedikit membuat hati kafir Quraisy merasa sedikit ada yang bersimpati. Yang mempunyai hati nurani, mereka akan mempunyai simpati, ada rasa empatinya, ada rasa merasa membantu orang-orang yang sesama manusia ingin membantu. Seiring berjalannya waktu, kaum kafir Quraisy semakin memperketat boikot, yaitu kalangan-kalangan Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal ya berarti keturunan orang-orang jahil, Abu Lahab, ya Abu Lahab itu. Jadi mereka benar-benar bukannya membuat sesama penduduk Makkah itu menolong Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tapi malah memperketat pemboikotan itu. Sampai mereka tidak membiarkan makanan masuk ke tempat Abu Thalib dan melarang penduduk Mekah untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sampai ketika itu ada keponakan daripada Khadijah Al-Kubra atau Khadijah binti Khuwailid. Itu keponakannya itu bawa sebagian makanan untuk disampaikan kepada Abu Thalib. Lalu tertangkap basah oleh Abu Jahal, dihadang. Akan tetapi ini siapa keponakannya Khadijah ini, si Hakim ini selamat atas bantuan dari Abu Al-Bukturi. Jadi dibantu selamat. Cuma yang tidak selamat adalah makanan perbendaharaannya buat keluarga daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Lalu melarikan diri daripada disiksa mati sama Abu Jahal dan lain-lain. Maka ini Hakim ini dibantu dengan Abu Al-Bukturi ini bisa menyelamatkan dirinya daripada pemboikotan oleh Abu Jahal CS dan lainnya. Selain melakukan pemboikotan, mereka juga kafir Quraisy berambisi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka setiap malam mereka juga terdengar suara mereka ingin masuk ke rumah Abu Thalib, dengan niat mau membunuh Nabi. Maka tempat tidur Nabi itu digantikan oleh anak-anaknya Abu Thalib, dan anaknya Abu Thalib itu tidur di tempat Nabi Muhammad tidur. Nah, Nabi Muhammad pindah ke tempat yang lain supaya tidak diketahui kafir Quraisy. Sampai seperti itu. Sampai mau tidurnya, istirahatnya sampai diganggu untuk dibunuh oleh kafir Quraisy. Padahal di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk berdakwah kepada kafir Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, panggillah, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah. Maka kenapa Islam itu bisa besar dengan jumlahnya itu? Karena mereka datang dan masuk ke dalam Islam bukan karena paksaan, bukan karena harta, bukan karena jabat. Maka di dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, dalam masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh terpaksa.
qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah nampak kebenaran antara ar-rusydu, kebenaran, kebijakan, minal ghayy, dari segala sesuatu yang menyimpang. Maka karena sudah nampak seperti itu, maka terlihatlah mana golongan yang membela Nabi dengan golongan yang membenci Nabi. Nah, itulah perjuangan daripada umat muslim pada zaman dahulu. Sholat susah, maka Aqsa ditutup, ya. Ramadan nggak bisa. Orang mau lebaran, sholat Idul Fitri di Masjidil Aqsa ditutup. Sholatnya di sekitar Masjidil Aqsa malah ditembak, kan kurang, ya kan, kurang ajar itu namanya. Kaum muslimin sama Israel. Siapa sekarang yang berani membela Palestina? Siapa sekarang yang membela kaum Al-Aqsa? Nah, oleh karenanya itu maka kita minimal, kita kaum muslimin tadi berdoa. Tadi kan dalam sebutkan ustadznya berdoa, ya kan, berdoa untuk keluarga kita di Palestina dan keluarga kita di Syam. Dan di Sudan juga sekarang lebih parah juga. Di Sudan, bapak-bapak yang dirahmati Allah, lebih parah kelaparan yang itu dibuat oleh militernya sendiri. Jadi ada namanya proxy war. Jadi ada negara luar yang mau menguasai Sudan. Sudan juga seperti itu. Dalam keadaan yang sama kurang lebih dengan keadaan Palestina di Gaza. Mereka sulit, kekurangan makanan, pembenaran nggak ada. Ulama-ulamanya pada diambilin, sipilnya pada ditembakin sama militernya sendiri karena berebut kekuasaan. Jangan sampai, mudah-mudahan Indonesia enggak. Amin ya rabbal alamin. Jadi militernya sendiri, orang-orang militernya yang menghancurkan Sudan karena ada berebut kekuasaan di Sudan. Itu juga sama. Maka banyak ulama-ulama di Sudan, padahal ada Universitas Al-Qura yang tertua di Sudan. Itu juga seperti dengan Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Jadi ulama-ulamanya, ada donatur yang ambil, udah ulama-ulamanya diambil. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Malaysia, ada yang ke beberapa negara lainnya. Karena mereka itu ulama-ulama di Sudan itu ulama yang ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa. Karena ulama-ulama di sana tidak ada kepentingan dalam kekuasaan. Nah, ini juga kembali sampai Hakim bin Hazm ini hendak menemui hendak menemui bibinya yaitu Khadijah untuk membawa makanan. Ketika ditangkap oleh Abu Jahal, nah ini Hakim, keponakannya Khadijah binti Khuwailid ini, dibantu untuk kabur bersama Abu Al-Bukhturi. Sampai seperti itu. Sudah ngasih makanan, ditangkap, mau ditindas, mau dibunuh. Udah hakimnya melarikan diri. Jadi benar-benar ini pemboikotan ini, Masya Allah, pemboikotan yang sangat membuat kesedihan yang besar pada masa tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Akan tetapi karena ketulusan dan kecintaan dan kekompakan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, mereka memiliki posisi penting dalam berkelanjutan dakwah Islam. Maka dakwah Islam pun itu juga harus didukung dengan namanya power, kekuatan. Ada kekuatan. Maka di situ ada Abu Thalib, paman dan Nabi yang setia membela dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya setelah tahun ke-10 pada masa kenabian, maka pembatalan terhadap sahifah perjanjian. Sahifah itu artinya lembaran. Lembaran perjanjian yang ditempel di dinding Ka'bah oleh tadi Al-Baghi yang tangannya lumpuh, didoakan Nabi karena membuat
perjanjian pemboikotan. Maka piagam boikot ini yang dibuat oleh kafir Quraisy pada masa tahun ke-10 didorong oleh perpecahan internal kaum kafir Quraisy, dan ini sahifah ini dimakan oleh rakyat sebagian, maka perjanjiannya itu secara tidak langsung hilang karena dimakan rakyat. Rakyat aja tahu, oh ini perjanjiannya menyudutkan Islam, maka perjanjian itu sebahagian rusak kertasnya, dimakan oleh rakyat. Dan tokoh seperti Hisham bin Amr dan Zuhair bin Abi Umayyah memimpin inisiatif pembatalan daripada sahifah ini, dari pemboikotan ini, yang disetujui oleh isi perjanjian yang terbukti rusak, dan ingin mengakhiri 3 tahun pengepungan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi sampai sedemikian ini. Nah, tokoh inilah Hisham bin Amr dan Zuhair bin Abi Umayyah yang menginisiatif untuk membatalkan daripada perjanjian pemboikotan. Dan adapun hal-hal penting dalam pembatalan sahifah perjanjian dalam sejarah Islam, pertama, karena ada rasanya simpati dan perpecahan di kalangan kafir Quraisy karena ketidakadilan isi perjanjian serta tidak nyata diantaranya tadi Zuhair bin Abi Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, dan Abu Bukturi bin Hisham, dan Zam'ah bin Aswad. Ini adalah tokoh-tokoh yang mempunyai inisiatif untuk membatalkan perjanjian pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan keajaiban ilahi, Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa sahifah yang digantung di Ka'bah telah dimakan oleh rayap, kecuali bagian yang tertulis ada nama Allah itu masih ada. Dan perobekan perjanjian itu, Abu Thalib menyampaikan kabar tersebut kepada kaum Quraisy, dan ketika dicek isi perjanjian itu benar-benar telah rusak dimakan oleh rayap, membuat mereka tidak memiliki alasan untuk melanjutkan boikot. Jadi dulu berita-berita penting itu ditempel di dinding Ka'bah dahulu. Kalau dulu kan belum ada media sosial, ya, belum ada internet. Maka jadi setiap sahifah ada berita-berita besar, mereka letakkan di dinding Ka'bah zaman dulu. Maka akhirlah pemboikotan itu. Kejadian ini mengakhiri masa penumpukan ekonomi sosial selama kurang lebih 3 tahun di Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib itu artinya pemukiman Abu Thalib. Setelah terjadinya pemboikotan itu, maka terjadinya tahun kesedihan yang dikenal dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena semua orang yang berjuang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, terutama yang berperan penting dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, pamanda Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian, kurang lebih sekitar tahun 619 sampai 620 Masehi. Di bulan Rajab. Ada juga periwayat sejarah yang mengatakan bahwasannya ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi ada 2 versi. Ada yang bilang di bulan Rajab, ada yang bilang di bulan Ramadan. Tak lama setelah pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu berakhir, maka pada waktu itulah Abu Thalib meninggal dunia di akhir ayatnya. Dan di akhir ayatnya Abu Thalib menolak mengucapkan kalimat tauhid karena ada tekanan Abu Jahal, wafat dalam keadaan musyrik, dan namun mendapatkan keringanan azab karena
senantiasa membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu tahun kesedihan. Tahun kesedihan yang kedua adalah menyebabkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat pada tahun ke-11, ya, di bulan Ramadan, sekitar 3 tahun sebelum hijrah Nabi. Dan usia Sayyidah Al-Kubra pada waktu itu 65. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal dunia pada usia 65. Tak lama setelah boikot Quraisy itu berakhir. Dan berapa umur Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mendampingi Khadijah Al-Kubra? Ketika Khadijah Al-Kubra sekarat dan meninggal, Nabi Muhammad berumur 50 tahun. Jadi memang selisihnya jauh. Dan selama itu Nabi Muhammad monogami, ya, cuma satu istrinya, tidak poligami. Selama bersama menikah dengan Khadijatul Kubra, satu monogami. Beliau wafat di pangkuan Rasulullah setelah sakit, meninggalkan duka dan yang mendalam pada tahun kesedihan bersama dengan wafatnya paman dan Nabi Abu Thalib. Dan selisihnya itu tidak jauh. Ada yang menganggap 3 hari, ada yang menganggap beberapa riwayat itu 3 bulan. Jadi ada yang riwayatnya selisih meninggalnya Abu Thalib dengan Khadijatul Kubra, ada yang riwayat mengatakan 3 hari, ada riwayat yang mengatakan selisihnya 3 bulan. Dan pada waktu itu tetap sebelum kejadian itu embargo Quraisy kepada Nabi dan keluarganya yang menyebabkan fisik Abu Thalib dengan Khadijah Al-Kubra sampai semua harta Khadijah Al-Kubra habis untuk membela dakwahnya Nabi, sampai semua habis untuk Nabi Muhammad beserta keluarga. Itu perjuangan Khadijah Al-Kubra. Dan adapun kronologis, jadi latar belakang yang menyebabkan Abu Thalib wafat. Kalau namanya manusia itu kan butuh namanya sebab, maka ada hukum kausalitas. Kalau Allah Tuhan kita tidak membutuhkan hukum kausalitas atau hukum asbab, tidak. Karena kalau iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, itu kalau Allah mau semua jadi. Kronologisnya adalah berikut kronologis wafatnya Nabi. Pasca pemboikotan selama 3 tahun dari tahun ke-7 sampai 10 kenabian, Abu Thalib adalah pelindung utama bagi Nabi dan dari kaum Quraisy mengalami penurunan kesehatan yang parah selama pemboikotan yang berat terhadap Bani Hashim. Detik-detik wafatnya Abu Thalib sakit keras. Rasulullah mendatangi pamannya dan membujuk untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah miftahul jannah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika Nabi Muhammad membujuk untuk mengucapkan kalimat tauhid, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, maka di situ ada intervensi, ada penekanan daripada pamannya yang lain, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah yang berada di tempat itu yang sama dan menyela. Lalu berkata ini Abu Jahal kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib kan ayahnya daripada Abu Thalib, Abdul Muthalib. Maka sampai meninggalnya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, belum bersyahadat. Nah, itulah yang menjadikan sebab
Nabi Muhammad sedih yang sangat dalam karena semua yang mendukung, melindungi Nabi, menyuplai semua dakwah Nabi adalah pamanda Abu Thalib. Tapi pamanda Abu Thalib mati dalam keadaan itu sedih banget itu Nabi Muhammad SAW. Sampai sedihnya mendalam, lalu turunlah, makanya ada asbabul wurud, turunnya ayat Al-Quran. Allah menegur Nabi. Waqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah memberikan hidayah kepadanya yang Dia kehendaki. Lalu sadar, memang Nabi cinta banget sama Abu Thalib, tapi kalau urusan hidayah itu urusan Allah. Karena hak istimewa hidayah itu yang paling tinggi, haknya adalah hak utama istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada dasarnya hidayah itu dijemput, hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya hadiah. Hadiah nggak usah ditunggu, nggak usah dicari. Hadiah itu ditunggu. Kalau emang waktunya ya datang, namanya juga hadiah. Tapi kalau hidayah harus dicari, harus dijemput. Maka pada waktu inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW sadar dengan turunnya Al-Quran, di dalam surat Al-Qasas, bahwasanya hidayah itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah wafatnya Abu Thalib, tiada lagi Abu Thalib menemani Nabi. Kaum kafir Quraisy semakin gencar menindas Nabi sampai pelindungnya lahir, beliau meninggal. Meskipun Abu Thalib membela dakwah Nabi, ia wafat tanpa keimanan. Yang menjadi pelajaran penting tentang hidayah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita saat ini kita dalam Islam, dalam iman, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu, kami memohon kepadamu, kami berharap kepadamu, waqtim lana bi husnul khatimah, tutuplah umur kami dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu. Setelah Abu Thalib meninggal, maka Khadijatul Kubra meninggal, pulang ke rahmatullah. Khadijah namanya Khadijah binti Khuwailid, tapi dikenal dengan Khadijatul Kubra. Pasca boikot Amr Uzni, Khadijah sakit setelah 3 tahun hidup dalam pemboikotan kafir Quraisy yang sangat berat, di mana ia menginfakkan seluruh hartanya, bukan sebagian, menginfakkan seluruh hartanya Khadijatul Kubra untuk dakwah Nabi. Maka permintaan terakhir dalam sakitnya, Khadijah berbisik kepada Fatimah Az-Zahra untuk meminta sorban Rasul yang sering dipakai Rasul ketika menerima wahyu. Khadijah pengen itu sorban ketika memang sering dipakai Rasul dalam menerima wahyu, itu sorban dijadiin kain kafannya Khadijah binti Khuwailid, karena merasa takut akan siksa kubur.
Mudah-mudahan dengan sorban Nabi diampuni. Padahal ya Allah, hartanya sudah semuanya diserahkan dalam dakwah Nabi, dalam perjuangan Nabi, tapi masih takut akan siksa kubur. Maka kita banyak-banyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah dalam sakaratul maut. Wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Wan najata minan nar wa alfa innal hisab, dan dimudahkan dalam hisab. Dimudahkan dalam hisab. Maka ketika kehidupan ini semua apa-apa yang menjadi harapan kita terwujud atau tidak terwujud, tapi tetaplah bersujud. Angkat tangan kita, insya Allah Allah akan turun tangan untuk membantu kita. Kalau kita selalu mengangkat tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah insya Allah akan turun tangan untuk membantu urusan-urusan kita. Bersujud kita ke tanah, bersujud kita ke bumi, berbisik kita ke bumi, insya Allah penduduk-penduduk langit akan mendengar dan akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pernah bersujud, bagaimana cita-cita dan harapan kita itu terwujud dan tidak terwujud harapan kita. Yang penting kita selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempat sujud kita, disitulah tempat-tempat sujud kita yang akan bersaksi bahwasannya kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pemakaman Khadijah wafat pada umur 65, dan Khadijatul Kubra itu dimakamkan di Ma'lah, ya, di Ma'lah. Ma'lah itu di mana? Di Makkah. Ada ulama Indonesia cinta banget sama Khadijatul Kubra. Cinta banget sama Khadijatul Kubra. Saking cintanya ia wafat ketika itu, wafat meninggalnya di Makkah, dan dibolehkan pada waktu itu samping Khadijatul Kubra yang kosong. Ada ulama Indonesia dibolehin meninggal. Dia meninggalnya pas waktu haji, setelah haji dikuburkan di Makkah. Ternyata kuburannya, karena dia selama hidupnya cinta sama Khadijatul Kubra, ternyata dapat tempat dia dikubur. Di ulama dari Indonesia dikubur di samping Khadijatul Kubra, ulama Indonesia, masya Allah. Jadi kita itu akan meninggal, akan bersama dengan apa yang kita cintai. Nah, ini ulama Indonesia sudah cinta banget sama Khadijatul Kubra, pengen seperti itu. Ketika meninggalnya pas lagi hajian, setelah haji, ini ulama Indonesia meninggalnya dan dikuburkan di Makkah, persis di samping kuburan Khadijatul Kubra tuh. Padahal sulit bisa di samping orang-orang yang berpengaruh. Nah, ini dimudahkan oleh Allah, meninggal dan bisa dikuburin samping persis Khadijatul Kubra. Subhanallah. Maka kafan dari surga itu diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril turun membawa kain kafan dari surga untuk Khadijah. Padahal Khadijah pengen dia dikafani dengan dari sorban Nabi. Jadi pakai sorban ini bukan budaya luar, pakai sorban ini budaya yang diajarkan Nabi. Karena Nabi aja, Khadijah aja iri itu sorban yang selalu menemani ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Maka ini Khadijah pengen, kalau nanti saya meninggal di pangkuan Nabi dan saya pengen dikubur pakai sorban dari sorban Nabi. Tapi karena Khadijah itu adalah perjuangannya perempuan yang mulia,
yang mengeluarkan semua hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi, kain kafannya dari surga. Kira-kira kalau kain kafannya surga itu nanti malaikat yang jaga rokib atid sama mungkar nakir nanya di alam kubur, kira-kira disiksa apa di bingung. Waduh, kain kafan dari surga, yang ngasih malaikat Jibril. Mau nanya man rabbuka lah, dia udah paham orang kain kafannya dari surga. Ya mudah-mudahan, masya Allah, kalau kain kafan dari surga, insya Allah termasuk min ahlil jannah. Yang maka kita senantiasa berdoa, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya kuburan orang tua kita, kakek nenek kita menjadi kuburan rawdah min riyadil jannah. Taman daripada taman surga. Nah, setelah pasangan hidup, pendamping hidup Khadijatul Kubra meninggal dan Pamanda sebagai pembela utama dakwah Nabi meninggal, maka Nabi Muhammad sedih. Maka Nabi Muhammad ada namanya sahabat Nabi. Ya. Sahabat Nabi itu lagi berjuang. Namanya Sakran bin Amr. Sakran bin Amr itu punya istri namanya Saudah. Saudah ini hitam. Bukan putih mulus, bukan, hitam dari Afrika. Kata Sakran bin Amr, wahai Rasulullah, sekiranya aku membela berperang di jalan Allah, aku meninggal, tolong nikahkan istriku denganmu. Itu permintaan Sakran bin Amr. Maka pada waktu itulah ketika wafat Khadijah binti Khuwailid, maka Nabi memenuhi janjinya kepada Sakran bin Amr. Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah dari kata aswadun. Nah, tapi Saudah ini beruntung bisa menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan ujuk-ujuk setelah Khadijatul Kubra meninggal langsung nikah, bukan, karena Sakran bin Amr ini meminta kepada Nabi Muhammad, kalau saya meninggal di medan perang, istri saya janda, maka tolong nikahkan denganmu. Istimewa banget. Sakran minta istrinya dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengiyakan, maka Nabi Muhammad SAW memenuhi janjinya kepada sahabat Nabi yang syuhada, meninggal di medan perang. Nah, itu pernikahan setelah Khadijah itu Nabi Muhammad setelah Khadijah wafat, itulah satu-satunya istri Nabi selama periode sebelum menikah dengan Aisyah. Dan alasan pernikahan itu Khawlah binti Hakim. Hakim itu adalah tadi keponakan daripada Khadijatul Kubra. Jadi dari keluarga Khadijahnya yang nyariin, udah wajibnya sama Saudah. Iya kan Nabi udah pernah janji mau menikah dengan Saudah kalau si Sakran ini meninggal dalam medan perang. Maka ketika hidup Nabi itu sendiri dan Khadijah wafat, maka sementara Saudah dalam keadaan janda, maka membutuhkan sosok yang melindungi Saudah. Maka juga Nabi Muhammad terbantu untuk mengurusi anak-anaknya Nabi Muhammad yang dibantu oleh Saudah. Karena karakter Saudah itu dikenal istri yang solehah, yang taat, periang, polos, dan sangat dermawan. Itu karakter daripada kepribadian Saudah. Lalu Saudah pernah bermimpi, walaupun ini si Saudah ini belum tahu kalau bahwasannya suaminya itu pernah berkata kepada Nabi, kalau Sakran bin Amr meninggal dalam medan perang, tolong nikahkan istriku kepadamu. Maka Saudah pernah bermimpi Nabi Muhammad melangkahi di atas lehernya. Maka ditakwilkan
bahwasanya Saudah ketika suaminya telah meninggal, Saudah akan menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan wafatnya Saudah istri Nabi, wafatnya dibandingkan istri-istri yang lainnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu Saudah baru meninggal. Dan pernikahan ini memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW di masa sedihnya Amul Huzni, dan memastikan bahwasannya anak-anak Nabi mendapatkan perawatan dan perhatian dari sosok ibu, yaitu Saudah binti Zam'ah. Sedikit lagi. Nah, ini ada beberapa faktor pendukung yang mendorong kesabaran dan tegar kaum muslimin. Yang pertama, faktor keimanan. Udah jam 6 lewat ya. Jadi saya singkat. Yang pertama, faktor keimanan kepada Allah. Yang kedua, faktor iman kepada hari akhir. Yang ketiga, karena meneladani Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah karena pedoman Al-Quran. Karena pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Karena bahwasanya dalam dalilnya dikatakan kita tidak boleh meninggalkan satu yang sangat istimewa. Karena ada dua nasihat. Natiqan wa sabitan. Ada nasihat yang berbicara, yaitu Al-Quran. Wa samitan. Dan nasihat yang diam, yaitu kematian. Maka dengan pedoman ayat suci Al-Quran ini yang membuat kekuatan teguhnya kaum muslimin pada masa itu. Dalil-dalil yang berkaitan dengan sejarah sirah nabawiyah pada fase ini, maka li nabiyyi wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidaklah bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrikin, walaupun mereka adalah kerabatnya, setelah jelas bagi mereka sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Atau ayat 113. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada engkau, kepada orang yang engkau kasihi, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita. Surat yang 2 ketiga ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allaha alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Bahwasanya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan aman. Jadi kita nggak mungkin ditinggalkan oleh Allah ketika kita sudah beriman sebelum Allah uji keimanan kita. Dan sesungguhnya walaqad fatanna, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah akan pasti mengetahui mana golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang setia kepada Nabi dan kepada Allah, mana orang-orang yang mendustakan ajaran Allah. Nah, dari sini kita menjadi merenungkan bahwasanya walladzina hajaru fi sabilillahi min ba'di ma zulimu walanabluwannahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirah akbar law kanu ya'lamun. Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi pada masa tahun ke-7 sampai tahun ke-10, pasti kami akan memberikan tempat yang baik di dunia, dan maka ketahuilah bahwasanya pahala akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Dan pada beberapa tahun, yaitu pada masa pemboikotan
Lillahil amru kullu, semua urusan adalah milik Allah. Min qablu wa min ba'du, sebelum dan setelah kemenangan. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu semua orang bergembira karena orang-orang yang beriman. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansur may yasha, menolong kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu ada yang bertanya? Oh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terakhirnya pemboikotan itu karena dokumennya hancur di apakah karena itu saja ada yang lain, misalnya ada sifatnya karena mungkin ada beberapa orang yang simpati yang memang dari kelompok Polres yang mungkin dalam hatinya sudah ada rasa ketakutan dan tidak ada orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Jadi faktor-faktor yang membuat pemboikotan itu berakhir, pertama karena sahifahnya, lembaran perjanjian di dinding Ka'bah itu rusak dimakan rayap. Yang kedua disebabkan dari internal kafir Quraisy itu ada perpecahan. Ya, bukan dari kubunya Abu Jahal, tapi dari kubunya Umayyah. Ya, di sini maka tadi di halaman berikutnya, di halaman sebelumnya ada dari kubu Umayyah. Nah, di sini dari kubunya Zuhair bin Abi Umayyah dan Hisham bin Amr, kubu mereka yang didukung oleh Abu Bukturi dan Mut'im bin Adi, mereka sepakat untuk mengakhiri daripada pemboikotan kepada kaum muslimin. Jadi udah ada perpecahan. Kayak sekarang mereka juga udah ada perpecahan antara Israel dengan Amerika. Walaupun Israel itu adalah Amerika kecil, Yahudi, dan Amerika adalah Israel besar. Jadi sama-sama Israel, sama-sama Yahudi. Lalu lihat orang pada demo. Ya, di Amerika, di Washington, kayak di New York, di Los Angeles, di Virginia, apalagi Philadelphia. Philadelphia kan kota hantu itu. Kenapa kota hantu Philadelphia? Lah, orang muslim bebas. Ya. Maka Philadelphia kota hantu, kota zombie. Kenapa kota zombie? Manusia udah kayak zombie, tidur di pinggiran jalan. Karena pada saat kaum bebas di Philadelphia itu, maka disebut kota hantu. Itu pada demo. Kenapa pada demo? Lah, bahan bakarnya udah 56% naik. Biasanya 1 liter petrol itu $2. $2 satu petrol, satu bensin. Seliter $2. Lah sekarang $8. Gimana pusing? 1 liter. Kita berapa ini? Iya, alhamdulillah. Karena masih disubsidi. Ya, masih disubsidi. Kalau normal sebenarnya harganya 20.000 seliter kalau normal tanpa subsidi dari pemerintah. Tapi yang ajibnya, jadi ada nih vlogger di Indonesia, dia ke Iran, nih Bu, Pak, ke Iran, habis itu kehabisan bensin, lalu ngisi di SPBU di Iran. Pertama turbo 500 perak. Dia pakai motor trail yang isi tangkinya 12 liter. Berarti kan 500 kali 12 6.000 rupiah kalau di kurs. Di Iran 6.000 12 liter. 6.000. Ya, 6.000. 1 liternya 500. Itu ronnya pertama turbo. 500 perak. Makanya walaupun Iran diembargo 40 tahun, 4 dekade, tenang aja. Karena antara pejabatnya sama sipilnya sama, nggak ada yang istimewa. Karena paling tinggi di Iran adalah ulama.
bukan presiden. Paling tinggi kayak Khomeini itu ulama. Ya, kita bukan mendukung karena Syiah, bukan, karena kita melihat perjuangan mereka. Walaupun Syiah itu banyak, ada Syiah Rafidi, Syiah Bolat, Syiah banyak Syiah. Iya, kita bukan mendukung Syiahnya, mendukung perjuangan mereka agar kita bisa sama. Coba sekarang Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, mana yang mendukung Palestina? Sedih nggak? Ini kenyataan, saya mau berbicara kenyataan, coba. Padahal Arab Saudi itu nggak akan miskin. Tahu zamannya Raja Faisal bin Abdul Aziz. Nah, ini Raja Faisal satu-satunya raja di Arab Saudi yang nggak mau menjual petrolnya kepada Amerika. Karena Arab Saudi tidak akan miskin, tidak akan hancur tanpa pengawalan dari Amerika. Nah, ini Raja Faisal, ada namanya keponakan daripada raja yang lain, itu bernegosiasi dengan Raja Faisal supaya keran petrolnya, keran minyaknya dibuka lagi untuk Amerika. Tapi Raja Faisal enggak mau, karena kita tidak akan miskin dengan adanya minyak dan korma. Udah cukup. Arab Saudi kaya sama minyak sama korma, itu cukup. Nah, gunung-gunung emasnya Arab Saudi belum tersentuh itu. Gunung-gunung emasnya di Arab Saudi belum tersentuh kok. Baru minyak sama korma udah kaya. Apalagi jualan visa, kaya banget Arab Saudi. Ngapain lagi pakai kerjasama Amerika? Nah, ini Raja Faisal lalu ditembak sama keponakan dari raja yang lain yang sudah, kan kalau misalnya Raja Faisal meninggal, kamu nanti menggantikan, boro-boro menggantikan, kan di sana masih berlaku kisos. Nah, keponakan daripada raja yang lain dari keturunan Abdul Aziz, ini Raja Faisal ditembak. Kan beritanya kan viralnya belakangan, Raja Faisal meninggal, ditembak oleh keponakannya. Karena keponakannya nembak Raja Faisal, maka keponakannya dihukum kisos, ditembak lagi. Gara-gara tidak mau menjual minyak kepada Amerika. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunan kita, anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah dari hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام سيدنا الله لهم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا والخالدين من أحسن أهل خير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل القرآن من بعده قرآنا معصوما. اللهم اجعل أولادنا والخالدين من أهل الجوار الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الخير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين.